Oke, jadi selamat malam semuanya. Sebelumnya apa kabar dulu nih? Social distancing-nya masih betah semuanya di rumah? Semoga masih betah ya. Oke, jadi kenalin nama aku Indri. Aku S1 Manajemen di Presiden University, terus saat ini domisilinya di Bekasi. Yap, betul banget, udah lulus, tapi hitungannya masih fresh graduate sih, karena baru lulus awal 2018 kemarin. Sekarang kesibukannya, saya udah bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Bekasi juga, sebagai staff HRD atau personalia. Oke, jadi kalau alasan khususnya, kalau menurut aku sih karena Mmm, dari yang aku pelajari di SMA itu, aku dapat gambaran gitu kalau ilmu-ilmu di manajemen itu setidaknya ngasih gambaran ke aku, aktivitas di dunia profesional tuh seperti apa sih. Profesional di sini maksudnya di dunia kerja ya. Dan ketika aku research di internet juga, jurusan manajemen itu prospeknya cukup bagus sih ketika mencari kerja. Cukup bagus dalam artian, eee, beberapa lowongan kerja itu most likely, membutuhkan, eee, kandidat-kandidat yang jurusannya dari manajemen. Atau mungkin, kandidat-kandidat yang jurusannya manajemen itu sedikit banyak dia bisa menyesuaikan ke beberapa job description yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Oh, pastinya pernah, Kak. Pasti guru itu yang namanya guru kan pasti care sama murid ya. Eee, tapi sejauh ini yang saya ingat guru-guru saya khusus ngasih rekomendasi jurusan-jurusan yang masih di ilmu sosial sih, Kak. Jadi masih deket-deket manajemen sih kemarin, rekomendasinya. Oke, aku coba langsung jelasin secara runut aja ya, supaya gampang dimengerti sama, teman-teman semuanya juga. Jadi jurusan manajemen. Oke, di tiap kampus itu biasanya jurusan manajemen ada di bawah naungan Fakultas Ekonomi, atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau Fakultas Bisnis. Tergantung nama fakultas di universitasnya apa. Kalau di Presiden University sendiri itu manajemen ada di bawah Fakultas Bisnis. Nah, di jurusan manajemen itu belajar apa sih, Kak? Gitu. Kenapa sampai dibilang ngasih gambaran aktivitas di dunia profesional gitu? Tadi kan saya nyebutnya seperti itu. Nah, karena di manajemen itu kata dasarnya aja dari manage ya. Jadi ada aktivitas yang mengatur atau mengorganize. Nah, sejauh ini anak-anak di jurusan manajemen itu pasti akan ketemu 3 pelajaran utama yang dimanapun itu kampusnya pasti ketemu pelajaran itu kalau anak manajemen, yaitu akuntansi, ngitung-ngitung, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu manajemen kayak finance, keuangan, bisnis internasional, international business, personalia atau HR, human resource, dan juga marketing. Nah, karena pelajaran-pelajarannya yang demikian, makanya tadi di awal aku bilang, ketika kalian masuk ke jurusan manajemen, kalian akan diperkenalkan seperti miniatur dari dunia profesional atau di dunia kerja itu seperti apa sih. Karena diharapkan dari kalian belajar akuntansi, belajar ilmu ekonomi, dan belajar ilmu manajemen itu, kalian jadi bisa baca laporan keuangan itu seperti apa, tahu kondisi ekonomi seperti apa, sehingga nanti pengaruhnya akan menuju ke pengambilan-pengambilan keputusan di perusahaan, begitu. Sebenarnya nggak mentok-mentok jadi manajer juga sih ya, apalagi kita sekarang eee, ada di industri 4.0, di mana like everybody can choose to be
whatever they want gitu loh. Jadi pada intinya ketika kita masuk ke dunia kerja itu kita sebenarnya ada di posisi manajerial kan, di posisi pihak manajemen perusahaan. Jadi itu sih mungkin yang dimaksud sama orang-orang kebanyakan, oh mentok-mentok jadi manajer. Tapi sekarang dengan banyaknya perkembangan startup segala macam, itu makin berkembang lagi jenis-jenis pekerjaan yang baru gitu loh teman-teman. Misalnya kayak eh, misal nih jurusan manajemen bisa juga menjadi, misalnya sekarang tuh ada yang namanya digital marketing digital marketing atau social media officer seperti itu. Nah, di manajemen kan belajar marketing kan. Jadi ketika kalian belajar marketing itu ketika kalian masuk ke dunia kerja, ilmunya bisa diimplementasiin di job desk itu. Jadi nggak terbatas jadi manajer aja sih. Oke, baik Kak. Maaf kalau kesannya terlalu bias ke manajemen. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kenapa memilih manajemen ketimbang jurusan yang lain? Misalnya, uh, kayak tadi dikasih contoh kan, di manajemen juga belajar akuntansi ya. Kenapa nggak belajar akuntansi aja sekalian? Kan lebih mendalami, biar lebih expert misalnya, mengerti laporan keuangannya. Jadi, kalau saya sendiri memiliki pandangan bahwa saya ingin explore banyak hal di satu jurusan gitu. Kalau misalnya saya memilih akuntansi kan memang anak-anak di jurusan akuntansi itu dipersiapkan untuk bekerja di bidang fokus di bidang finance atau di bagian accounting kan begitu. Di bagian back office-nya. Sedangkan kalau anak-anak di jurusan manajemen itu kita masih ada opsi lain di bidang ilmu manajemen lainnya. Misalnya kayak tadi kan di ilmu manajemen itu ada finance, ada international business, ada marketing, ada personalia. Jadi masih ada ketika masuk jurusan manajemen saya dapat eksplor bidang yang lain dan ketika sudah lulus saya bisa memilih untuk skill yang mana yang mau saya dalami. Maksudnya saya pursue di dunia profesional. Oke, terima kasih atas antusiasmenya ya kepada para penanya. Sekarang aku langsung mau jawab dulu pertanyaan dari Anissa di Lampung. Kalau misalnya setelah kalian kuliah, kalian memutuskan untuk kembali ke daerah asal kalian, kalian bisa memilih untuk menjadi pengusaha loh teman-teman, wirausaha. Nah, wirausaha itu kita jangan jauh-jauh dulu mulai dari yang paling besar misalnya. Kita bisa mulai dari UMKM dulu. Nah, kalau pengalaman kakak sih, kakak di sini pernah join di suatu ekonomi kreatif community gitu, di mana waktu itu foundernya itu merasa bahwa di daerahnya dia, di daerah tempat tinggalnya dia, kan daerah urban gitu, di daerah pedesaan juga, dan merasa bahwa di tempat dia tinggal itu kurang ada nilai jualnya seperti itu. Dia ingin uh, membuat desanya itu dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Nah, berangkat dari motivasi itu, mereka foundernya itu dia ngumpulin orang-orang di desa, dia didik dan dia dia sharing gitu supaya orang-orang di desa itu memiliki mindset bisnis juga, dimana kalau sebenarnya desa mereka itu bisa menjadi prospek untuk wisatawan, bisa dijadikan tempat untuk berbisnis gitu. Dan sekarang terakhir saya kontak sama foundernya, itu dia udah berhasil membuat semacam event organizer kecil-kecilan bareng community-nya dia itu. Contohnya kayak gitu. As long as kita niat dan kita berusaha untuk research dan menemukan peluang, dimanapun itu, kalian pasti bisa melakukannya. Kenapa orang kuliah setelah lulus justru mencari kerja?
ketimbang menciptakan lapangan kerja sendiri, karena tidak dipungkiri juga bahwa menciptakan lapangan kerja sendiri atau menjadi wirausaha itu tidak mudah, teman-teman. Makanya saya sangat terinspirasi sama founder-founder muda, entah itu perusahaan, startup, NGO, community, dan segala macamnya. Karena memulai sesuatu itu tidak gampang, teman-teman. Tapi sekaligus di sini menjawab pertanyaan bahwa tidak semua orang yang memilih untuk bekerja setelah lulus itu akan menjadi pekerja selamanya. Bisa aja dia bekerja dulu untuk mencari ilmunya, mencari ilmu berorganisasi dan bekerja dengan orang lain itu seperti apa. Dan nanti ketika dia sudah menemukan permasalahan atau plus point yang bisa dia bawa keluar untuk dia mulai usaha sendiri dari perusahaan itu, bisa saja dia memulai usahanya sendiri. Jadi, tetap di-encourage juga buat teman-teman. Kalaupun nanti misalnya setelah kuliah kalian memilih untuk bekerja dulu, kalian harus menentukan berapa tahun kalian mau bekerja, dan setelah itu kalian berani nggak untuk stand alone atau memulai sesuatu sendiri dan tidak bergantung dengan organisasi atau perusahaan lain. Jadi tetap di-encourage juga buat teman-teman. Kalaupun nanti misalnya setelah kuliah kalian memilih untuk bekerja dulu, kalian harus menentukan berapa tahun kalian mau bekerja, dan setelah itu kalian berani nggak untuk stand alone atau memulai sesuatu sendiri dan tidak bergantung dengan organisasi atau perusahaan lain. Wah, karena sesi tanya jawabnya seru juga, nggak terasa ya udah jam 10 malam ya, Kak? Wah, karena sesi tanya jawabnya seru juga, nggak terasa ya udah jam 10 malam ya, Kak? Ya, memang betul, Presiden University itu universitas swasta, dan kalian kalau sempat googling, kebanyakan universitas swasta itu mahal-mahal ya. Biayanya itu nggak masuk akal gitu. Tapi saya sendiri, saya nggak mungkin masuk ke universitas swasta kalau saya bayar 100% uang semesterannya. Beruntungnya dulu saya muter otak karena nggak terima SBMPTN, SNMPTN, jalur mandiri udah nyoba juga nggak keterima di PTN yang saya mau. Jadinya saya muter otak untuk ke universitas swasta yang menyediakan beasiswa. Saya ikut tes dari universitas saya, dan syukurnya saya mendapatkan beasiswa, makanya saya berani untuk menempuh pendidikan di sana. Wah, betul banget nih Kak, betul. Tiap komentar-komentar yang menjatuhkan itu pasti ada aja ya. Jadi itu terjadi waktu zaman-zaman saya lulus SMA dan masih freshman. Itu banyak yang mempertanyakan bahwa kenapa saya memilih universitas swasta ketimbang universitas negeri. Tapi di saat itu posisinya saya sudah lolos tes beasiswanya. Jadi saya berpikir lagi, kalau misalnya saya ikut SBMPTN misalnya atau tes mandiri di universitas negeri yang lain, kenapa saya harus membayar uang semesterannya full, sedangkan ada swasta yang menawarkan beasiswa untuk saya. Dan dengan pertimbangan lain, misalnya kayak kurikulum dan pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris, saya men-challenge diri saya untuk menghadapi itu semua dan masuk ke univ swasta. Dan selama di kampus juga saya men-challenge diri saya untuk berorganisasi dan ikut kompetisi eksternal supaya rasa percaya diri saya meningkat dan bisa membuktikan bahwa walaupun saya di swasta, saya juga bisa berprestasi. Dan pengalaman saya tidak akan kalah dari teman-teman yang di universitas negeri yang top. Dan untuk bersikap masa bodoh juga sedikit banyak harus diperlukan itu, Kak. Karena dengan bersikap bodoh amat, kita bisa terus maju ke depan tanpa khawatir orang berkata apa.
Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau misalnya tadi perkataan saya ada yang menyinggung ya, mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau misalnya tadi perkataan saya ada yang menyinggung ya, mohon maaf. Terima kasih juga kepada Happen ID yang udah ngasih kesempatan ke saya dan juga Kakak Samsul yang udah nge-moderatorin sesi hari ini. Terima kasih juga kepada Happen ID yang udah ngasih kesempatan ke saya dan juga Kakak Samsul yang udah nge-moderatorin sesi hari ini. Closing statement dari saya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. If you want it so bad, just do it. Jadi kalau kalian kepengen banget, kalau kalian pengen mencapai mimpi kalian, lakukanlah. Lakukan aja. Lakukan apa yang kalian bisa. Closing statement dari saya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. If you want it so bad, just do it. Jadi kalau kalian kepengen banget, kalau kalian pengen mencapai mimpi kalian, lakukanlah. Lakukan aja. Lakukan apa yang kalian bisa. Selamat malam and have a good rest teman-teman. Selamat malam and have a good rest teman-teman.